Halo guys, kembali sama gue Sandi. Sekarang gue mau lanjutin ngomong kita sebelumnya. Sekarang fokusnya ialah gue pemrakarsa atau gue pelaku usaha. Nah, terus gue mau ngebangun sesuatu kan perlu izin tuh. Nah, salah satunya izin lingkungan. Nah, dokumen lingkungan apa yang mesti gue susun? Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe. Oke, di edisi kajian lingkungan sebelumnya ntar gue taruh di sini bisa dilihat. Jadi bisa diketahui bahwasanya dulu sebelum atau pemrakarsa sebelum membangun sesuatu itu perlu beberapa kelayakan. Ada 3, yaitu kelayakan secara teknis, kelayakan secara ekonomis, dan kelayakan secara lingkungan. Nah, sekarang kita mau fokus kepada beberapa dokumen lingkungan apa sih yang diperlukan oleh pemrakarsa. Atau gue mau ngebangun suatu, atau gue sudah ada bangunannya, terus gue mau bikin nih dokumen lingkungannya, jenisnya kayak gimana. Nah, oke, kita lihat coba bareng-bareng. Nah, pertama ada pengembang, atau istilahnya bisa disebut juga pemrakarsa atau disebut juga pelaku usaha. Nah, di sini dia ingin membangun sesuatu. Nah, biasanya pada saat si pemrakarsa ingin membangun sesuatu, itu pasti si pemrakarsa ini, jika memang backgroundnya dia bukan si arsitektur atau bukan dari bidang-bidang sipil dan lain sebagainya, dia pasti meng-hire konsultan perencana. Nah, konsultan perencana di sini dia akan membuat namanya feasibility study atau studi kelayakan. Nah, di dalam feasibility study ini seperti kita pernah kaji di kajian lingkungan sebelumnya, ada 2, yaitu ada kelayakan secara teknis dan ada kelayakan secara ekonomis. Nah, terus nantinya ini akan digunakan sebagai dasar untuk pengurusan izin mendirikan bangunan atau izin mendirikan prasarana. Nah, seperti dibilang sebelumnya, ada beberapa syarat atau beberapa administrasi yang perlu dilengkapi, yaitu pertama, lahannya udah harus dimiliki dulu oleh si pemrakarsa atau si pelaku usaha. Yang kedua, ini kalau di DKI ya, bahasanya itu ada keterangan rencana kota KRK. Kemudian ada gambar CAD, GPA, gambar perencanaan arsitek. Nah, kalau di daerah lain dia paling site plan kayak gitulah. Kemudian kalau dia bukan bangunan, misal dia jalur atau dia jalan atau pipa, itu biasanya trase. Kemudian ada lagi pil lantai bangunan atau di beberapa daerah disebutnya pil banjir. Ada juga rekomendasi lalu lintas. Nah, itu biasanya dokumen kajiannya disebut kajian manajemen rekayasa lalu lintas atau ANDALALIN, analisis dampak lalu lintas. Nah, sekarang nanti kita dan kedepannya di edisi ngomen akan menjelaskan terkait dengan izin lingkungan, yang nantinya ialah kelayakan yang ketiga ujung-ujungnya, yaitu kelayakan lingkungan. Tapi dari segi pengembang atau dari segi pelaku usaha ada juga beberapa kasus seperti ini. Jadi si pengembang, pemrakarsa atau pelaku usaha, dia sudah punya bangunan nih, bangunannya sudah terbangun sebelum peraturan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu ada. Nah, jadi boleh sharing-sharing sedikit. Awal mulanya itu dokumen lingkungan mungkin kalau nggak salah, mohon dikoreksi ya, itu tahun 1986 awalnya. Jadi banyak sekali bangunan yang sebelum itu sudah terbangun tapi belum memiliki dokumen lingkungan atau izin-izin secara administratif di dalamnya. Nah, dengan demikian ada juga nih. Nah, gimana kalau misalnya gue udah punya bangunan, sudah terbangun tapi belum punya izin. Jadi dia kebalikannya, dia sudah kebangun dulu baru dilengkapi izin di belakangnya. Itu ada juga jenis dokumen lingkungan hidupnya. Oke. Nah, sekarang karena kita berada di tahun 2020, jadi ini gue rekam di bulan Juli 2020, itu ada namanya peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, namanya ya pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, orang-orang sih bilangnya OSS. Jadi di situ ada beberapa peraturan terkait dengan perizinan. Sekarang semuanya ke satu pintu. Kalau misalnya ngurus izin, dulu kan kalau misalnya ngurus izin A, lu mesti ke dinas A, izin B ke dinas B. Nah, sekarang itu misalnya lu perlu izin, lu cukup semua perizinan ke satu pintu. Makanya sekarang ada namanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP. Jadi buat semua pelaku usaha urusnya perizinannya ke sana aja. Nah, mungkin kalau karena gue domisilinya di Jakarta, nah ini beberapa peraturan atau perizinan di Jakarta itu bisa dilihat di pelayanan.jakarta.go.id. Nah, buat di daerah-daerah lain bisa juga lihat ke situ karena tidak jauh berbeda. Jadi tadi kita sudah tahu nih
bangunan itu ada dua, ada yang belum terbangun, ada yang sudah terbangun. Nah, ini jenis dokumen lingkungan hidupnya berbeda. Sudah dikelompokkan, kemudian tetap namanya dokumen lingkungan atau kelayakan lingkungan, itu penapisannya atau penetapan kewajiban penyusunan dokumennya itu mengacu kepada peraturan yang terbaru ya, itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P38 tahun 2019. Itu seperti beberapa waktu lalu udah gue kasih tahu ke kalian semua, yaitu tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi intinya, kalau misal lu mau tahu tentang atau lu mau tahu tata cara penyusunannya, induknya itu pasti ke dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Karena jenis dokumen lainnya itu istilahnya tingkat kesulitannya tidak sesulit dokumen AMDAL itu dan pengertiannya, sehingga kalau misalnya kita mengerti AMDAL, nanti turunan-turunan ke bawahnya itu pasti bisa atau lebih mudah seperti itu. Nah, ada juga peraturan yang kedua. Selain dari penetapan kewajiban dia AMDAL atau tidak, kita juga harus mengetahui bahwasannya jika kita sudah menyusun dokumen lingkungan hidup, nanti akan dilakukan penilaian. Nah, penilaian ini akan dilakukan oleh siapa? Dikarenakan namanya juga izin lingkungan atau kelayakan secara lingkungan, sehingga nanti akan dinilai oleh paling tinggi atau pusat itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Nah, kalau misalnya dia lingkupnya provinsi, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masing-masing daerah beda nomenklaturnya. Ada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, ada juga yang Dinas Lingkungan Hidup aja, tapi provinsi. Nah, ada juga yang di bawah, dibahasnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten atau Kota. Masing-masing nomenklaturnya berbeda, disesuaikan saja. Nah, makanya jadi di Permen LH nomor 8 tahun 2013 induknya, atau kita mengacunya ke Permen LH nomor 8 tahun 2013. Itu tentang apa sih Permen LH tersebut? Permen LH itu ialah tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Nah, jadi itu ada induknya. Ke siapa nanti si pemrakarsa kalau misalnya akan menyusun dokumen lingkungan, akan dinilai oleh siapa? Apakah kegiatan dia itu tergolong yang layak lingkungan atau tidak? Nah, itu ada di Permen LH nomor 8 tahun 2013. Jadi di lampirannya itu ada beberapa kegiatan yang nanti dikategorikan. Kalau misal, oh ini kegiatannya harus dibahas di pusat, oh berarti dia di KLHKRI. Oh, kegiatan ini cukup dibahas di provinsi, sehingga nanti dia di DLHK provinsi. Oh, kegiatan ini hanya cukup dibahas di kabupaten atau kota, sehingga dia hanya dibahas di kabupaten atau kota saja. Jadi, setelah Permen LH nomor 8 tahun 2013 itu kita tahu, jadi pertama kita tahu nih jenis dokumen kita setara apa dan kewenangannya itu di mana. Jadi balik lagi ya, kita kalau misalnya pertama ke yang kegiatan atau bangunan yang belum terbangun, jenis dokumennya ada dua, itu kategorinya wajib AMDAL. Kalau dia tidak termasuk wajib AMDAL, dia di bawahnya itu dokumen UPL, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Nah, kalau sudah terbangun, emang dokumennya ada apa aja sih? Namanya DELH atau dokumen evaluasi lingkungan hidup, dan DPLH, dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi posisinya di sini AMDAL dan DLH itu besarannya sama. Jadi kalau misalnya lu belum terbangun, oh dia wajib AMDAL, ya udah lu AMDAL. Nah, kalau misalnya dia sudah terbangun tapi belum punya izin, oh berarti dia DLH, setara tuh AMDAL dan DLH. Bedanya mengenai sudah terbangun atau belum terbangun saja. Nah, kalau misalnya enggak memenuhi kriteria AMDAL, berarti di bawahnya nih. Nah, kalau misalnya lu belum terbangun, berarti UKL, UPL. Kalau sudah terbangun, DPLH. Itu aja, simple. Adapun tata cara penyusunannya nanti akan gue bahas di video-video selanjutnya. Nah, terus ini adalah konklusi atau kesimpulan dari video kali ini. Nah, jadi gue pengembang atau gue pemrakarsa atau gue pelaku usaha. Nah, terus jenis dokumen lingkungan gue ini apa yang harus gue susun sehingga memenuhi peraturan, memenuhi regulasi, memenuhi standar yang ada di Indonesia ini. Jadi jenis dokumen lingkungannya apa? Karena di sini kita sekali lagi ngebahas fokusnya ke dokumen lingkungan. Tadi kita tahu di Permen LH nomor 8 tahun 2013 ada siapa yang mengeluarkan izinnya itu atau izin lingkungan. Sehingga kita perlu
berkoordinasi antara pelaku usaha dengan instansi terkait ini. Outputnya nanti apa? Ialah surat arahan jenis dokumen lingkungan. Karena apa? Walaupun kita tahu nih, oh dia standarnya AMDAL, oh dia standarnya UKL-UPL, atau oh dia harusnya dokumennya DLH, DPLH. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ada di beberapa lokasi tertentu, karena tadi seperti kita karena di video sebelumnya sudah dijelaskan juga kalau misal dia di area hutan lindung walaupun besarannya kecil dia wajib AMDAL kayak gitu. Jadi tidak terfokus hanya pada jenis besaran suatu kegiatan tapi lokasi dan jenisnya, tidak hanya besaran tapi juga lokasi dan jenis kegiatannya, sehingga memang paling aman itu harus berkoordinasi dengan instansi yang nantinya akan mengeluarkan izin lingkungan tersebut. Kemudian ada juga cara lainnya. Nah, ini biasanya yang lebih sering dilakukan oleh si pelaku usaha. Ialah pelaku usaha meng-hire atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang biasa disebut dengan konsultan atau konsultan lingkungan hidup, fokusnya ke jasa lingkungan hidup. Nah, jadi si konsultan ini dia nantinya akan berkoordinasi dengan instansi yang mengeluarkan izin lingkungan tersebut. Namun demikian untuk suratnya atau surat permohonan arahan jenis dokumen lingkungannya tetap itu atas nama si pelaku usaha. Nah, jadi si konsultan ini ialah si penyambung aja atau si penyambung lidah atau si penghubung antara si pelaku usaha dengan instansi terkait. Oke, itu aja dulu video dari gua. Mungkin kalau misalnya ada pelaku usaha yang masih bingung di sini, semoga video ini bisa menjawab. Atau jika memang ada beberapa si pelaku usaha nih di sini atau juga ada di konsultan yang nonton di video ini ada beberapa yang ingin ditanyakan, bisa aja di komen di bawah sehingga nanti bisa menjadi bahan gua buat dibahas di selanjutnya. Oke, itu aja dari gua. Jangan lupa buat subscribe.